Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di saluran online dari Gereja Isa Masih Pegangsaan ini di dalam siraman rohani siang. Sebelum kita mulai siraman rohani siang ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Kau beri kesempatan kami, walaupun melalui online ini Tuhan, kami bisa membagikan firman-Mu. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami untuk melewati hari-hari kami ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus turun ke atas kami, memberkati, mengurapi kami semua, baik kami berbicara maupun kami yang mendengar, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau dalam renungan yang terdahulu saya bicara mengenai Elia di tepi sungai Kerit, maka saya ingin melanjutkan perjalanan renungan kita ini dengan mengikuti perjalanan Elia. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk membuka kembali Alkitab kita dan kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. Perikopnya berbunyi, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, seperti yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, jadi bukan Israel, dan diamlah di sana, dalam bahasa Inggrisnya stay there. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dengarkan kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundaran kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sama seperti firman Tuhan yang sebelumnya ketika Elia dipelihara Tuhan di sungai Kerit, saya rasa perikop ini pun sebagian dari kita sudah tahu bagaimana sekarang Elia pergi ke kota Sarfat dan dipelihara oleh seorang janda. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari melalui peristiwa ini, melalui cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ayat 7 tadi dikatakan begini. Ayat 7 berbilang begini. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara Elia di tepi sungai Sarfat, Elia ambil minuman dari di sungai Kerit. Elia dapat minuman dari sungai Kerit, dan sampai beberapa lama dia minum dari sana. Tapi sekarang sungai Kerit kering. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Akan terjadi saatnya air itu kering, sungai itu kering. Kita pikir Elia akan terus ada di sungai Kerit sampai hujan turun, tapi ternyata enggak. Setelah sekian waktu berlalu, ternyata sungai Keritnya juga kering, sama seperti keadaan di Israel. Demikian juga yang terjadi saat ini. Kita mungkin berharap-harap badai ini cepat berlalu.
COVID ini segera selesai. Semoga gak ada lagi yang tambah kena COVID. Semoga yang meninggal gak tambah banyak. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata badainya gak berlalu-lalu dan kita juga gak tahu kapan akan berakhir. Tanda-tandanya aja gak tahu kapan ini akan selesai. Mungkin waktunya masih agak lama. Sama seperti sungai Kerit yang kering itu. Kita betul-betul gak tahu kapan akan badai ini akan berlalu dalam hidup kita semua. Karena itu Tuhan bilang sama Elia, sekarang tinggalkan sungai Kerit, pergi ke Sarfat, pergi ke kota lain, pergi ke tempat lain. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apa artinya? Kalau tadi yang pertama kita bilang bahwa sungai Kerit akan kering. Yang kedua, kalau sungai Kerit kering, Tuhan masih punya rencana bagi hidup Elia. Tuhan masih punya jalan keluar, tidak berhenti begitu saja. Tuhan suruh Elia ke Sarfat. Tadi saya sudah bilang Sarfat ini di daerah Sidon, bukan daerah Israel. Dan kalau dari sungai Kerit ke Sarfat itu perlu kira-kira 80 km kira-kira untuk jalan. Bayangkan 80 km buat Elia. Kalau dari Samaria ke Kerit waktu itu 40 kilo, ini kira-kira 2 kali lipatnya, kira-kira 80 kilo untuk jalan. Perlu sekali lagi suatu usaha yang keras dari Elia untuk bisa selamat, untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Sama seperti kita saat ini. Ketika badai ini gak segera berlalu, ketika COVID ini belum segera selesai, kita masih terus harus disiplin, kita masih mungkin tetap harus stay at home, kita mungkin harus terus menjaga hidup yang baik, yang sehat, makan makanan yang bergizi, kita harus tidak banyak bertemu dengan orang, kita harus disiplin hidup kita. Kenapa? Karena badainya belum berlalu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun ada jalan keluar, ada yang harus dilakukan oleh Elia. Ada juga yang harus kita lakukan, saudara. Elia disuruh pindah ke Sarfat. Jalan sekian lama jauhnya, dan di sana suruh apa? Tuhan bilang, diam di sana. Jangan ngapa-ngapain dulu, diam di sana. Itu juga yang Tuhan inginkan kita lakukan pada saat ini. Beberapa waktu lalu saya sudah bilang bahwa Tuhan ingin kita diam. Seringkali kalau kita ngelihat, kok ini masalah nggak selesai-selesai ya, COVID nggak selesai-selesai, kita sudah nggak tahan. Kita ingin segera melakukan sesuatu, bereaksi, melakukan banyak hal supaya untuk menyelesaikan masalah. Tuhan nggak ingin kita lakukan itu. Tuhan ingin diam, kita ini diam, menunggu Tuhan. Bukan hanya ngerjain banyak hal, tapi kita diam, bersekutu dengan Tuhan. Tarik hadirat Allah untuk hadir dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bicara mengenai bagaimana Musa bersekutu dengan Tuhan sampai ngomong-ngomong sama Tuhan kayak temen. Itu yang mungkin kita harus lakukan hari-hari ini. Kita lebih banyak waktu sama Tuhan untuk ngomong sama Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, sehingga kita bisa menarik hadirat Allah, menarik kehadirannya, dan menarik pertolongan Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik sekali. Ketika di Sungai Kerit, Tuhan perintahkan burung-burung gagak untuk menolong Elia. Tetapi di ayat 9, kalau kita baca ayat 9, dikatakan di sana bahwa yang diperintahkan Tuhan adalah, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan sudah siapkan pertolongan buat Elia. Kalau yang dulu yang disuruh adalah burung gagak, ini yang disuruh yang aneh lagi. Dulu burung gagak aja aneh, sekarang janda aneh lagi. Tapi Tuhan sudah siapkan pertolongan buat Elia. Yang perlu dilakukan oleh Elia sekali lagi hanya satu, taat, pergilah ke kota Sarfat dan diam di sana. Jangan ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang beracara. Help is on the way as God plans. Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ketika situasi seperti ini, duduk diam di kaki Tuhan, cari Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang bekerja untuk menolong ketika kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita ketika Tuhan menolong, pertolongannya itu sangat seringkali sangat di luar pikiran kita. Kalau kemarin beberapa waktu lalu dalam renungan saya bilang yang menolong Elia adalah
burung-burung gagak. Sekarang nih janda. Mending kalau jandanya itu janda kaya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Janda ini dikatakan jandanya itu miskin, punya anak jadi punya beban. Dan yang ketiga, janda ini sudah siap mati. Alkitab mengatakan, dia bilang ketika dimintain oleh Elia makanan, dia bilang, Elia, aku tidak punya apa-apa, cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Aku sedang ngumpulin kayu-kayu, setelah itu aku bakar, makan, setelah itu aku dan anakku mau mati. Hopeless, tidak ada pengharapan. Janda seperti inilah yang nggak punya pengharapan ini. Dipikir akan nolong Elia. Rasanya secara manusia nggak mungkin. Secara manusia nggak masuk akal. Sama seperti nggak masuk akal ketika burung-burung gagak nolong Elia, ini juga nggak masuk akal. Janda dalam adat istiadat, dalam orang Israel pada waktu itu adalah tanda orang lemah, orang yang malah perlu dibantu, tapi sekarang malah disuruh bantu. Mending sekali lagi kalau jandanya kaya, punya duit banyak, sehingga ngasih Elia, ini uang untuk kamu bisa makan. Enggak, jandanya ini tidak punya apa-apa. Bahkan tadi saya bilang udah siap mati. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak pernah salah di dalam mencari penolong buat kita. Seringkali mungkin nanti pertolongan kita itu berasal dari orang-orang atau dari keadaan situasi-situasi yang tidak pernah kita pikirkan. Tiba-tiba, loh, Tuhan kok tolong aku ya, Tuhan kok selamatkan aku ya, dari pihak-pihak yang kita sama sekali tidak mengerti, bahkan mungkin tidak kenal sama sekali. Tuhan akan berikan pertolongan sama kita. Syaratnya tadi taat kayak Elia. Tapi mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diminta Tuhan untuk menjadi kayak janda yang di Sarfat ini. Kita mungkin bilang, aku tidak punya apa-apa Tuhan, aku tidak punya segala sesuatu di dalam situasi COVID ini. Apa yang aku bisa lakukan? Untuk aku sendiri aja aku bingung, untuk cari masker tidak bisa, gini-gini. Banyak hal yang kita mungkin tidak bisa. Tapi di tengah situasi seperti ini, Tuhan ingatkan kita persis perlu kayak janda Sarfat ini, taat sama Tuhan. Kasih apa yang dia punya pada Elia, kita perlu kasih apa yang kita punya. Apa itu? Banyak sekali orang-orang membutuhkan di sekitar kita hari-hari ini. Tenaga-tenaga medis yang sedang bertempur melawan penyakit COVID ini memerlukan banyak hal, masker lah, APD maupun yang lain-lain. Orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan uang juga membutuhkan kita. Bahkan orang-orang yang kena sakit atau sedang diisolasi mungkin membutuhkan perhatian kita. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menjadi berkat bagi mereka. Teman-teman saya di alumni, mereka mengusahakan APD, masker dan beberapa hal untuk disalurkan kepada rumah sakit karena mereka tahu bahwa tenaga-tenaga medis ini kekurangan dalam hal seperti itu. Kemudian juga beberapa teman kami, termasuk teman istri saya juga demikian, dia bungkusin makanan, bungkusin sembako, dia kasih ke orang-orang yang berkekurangan, karena dia bilang ketika saya lihat sopir angkotnya sepi, dia menangis dalam hati. Ketika dia lihat tukang becaknya tidur-tiduran, saya menangis dalam hati, karena itu dia berusaha untuk memberi bantuan sama mereka. Ada juga mungkin orang-orang yang perlu dihibur, perlu dikuatkan, diteguhkan. Mungkin kita bisa menelpon mereka, ngirim WA, ngirim ayat, atau mengirim lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan yang membuat mereka semangat, mereka bangkit, saudara. Mungkin orang-orang seperti itu memerlukan kita. Dan seringkali dalam hidup ini, orang-orang yang tidak kita pikirkan, itu yang malah bisa jadi penolong. Di koran Kompas tanggal 4 April yang lalu ada satu artikel yang bagus, solidaritas bangkit di masa sulit. Ini cerita yang sangat luar biasa, khususnya untuk beberapa orang yang ditulis di sana. Ada satu orang di Korea Selatan yang nggak punya duit, yang pendapatannya kecil sekali, tapi dari pendapatan yang kecil itu, dari waktu ke waktu dia tabung, akhirnya dia bisa punya tanah yang cukup besar. Ketika badai COVID ini menimpa di Korea, dia bilang sama pemerintahnya, ini tanah aku kasih kepada pemerintah untuk membantu para penderita COVID. Semua orang bingung, bukankah seperti janda di Sarfat, orang ini malah perlu bantuan, tapi toh dia malah kasih kepada pemerintahnya untuk membantu COVID. Di Amerika, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu orang yang buka garasinya dan merubahnya jadi tempat buat masker. Tiap hari dia bisa bikin sekitar 500-an masker dan dia edarkan ke orang-orang sekitarnya untuk bantu.
Di Itali, beberapa kota, ada orang-orang yang taruh makanan di depan rumahnya, sehingga orang bisa ngambil dari sana. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran berkat-Nya. Yang penting kita mau, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah kita mau menyisihkan diri kita, waktu kita, perhatian kita, bahkan uang kita, dan Tuhan akan pakai kita untuk jadi berkat-Nya. Bagian yang kelima, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikatakan ayat 15-16. Janda itu, anaknya dan Elia mendapat makan mulai dari hari itu sampai bahkan hujan turun. Bapak, Ibu, Saudara, coba bayangkan adegannya. Tiap kali mereka, si janda ini ngambil tepung, tepungnya nggak habis, masih ada. Hari ini ada, mau bikin lagi, masih ada lagi. Besok diambil lagi, masih ada lagi. Demikian juga ketika dia nuang minyaknya, dia ambil, masih ada, tuang lagi, masih ada. Dan itu berulang-ulang, bukan hanya sehari, 2 hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan bukan, sampai hujan turun ke Israel. Bayangkan, mujizat terjadi, sungguh luar biasa. Ketika Elia mau taat, ketika janda ini mau taat, yang namanya tepung, yang namanya minyak tidak habis-habis sampai hujan turun. Saya teringat ketika Tuhan Yesus memberi makan 55.000 orang lebih. Ketika dia pecahkan rotinya dan dibagi-bagi. Rotinya ternyata gak habis-habis. Orang makan dari sana sini gak habis-habis. Bahkan ada sisa 12 bakul. Saya juga gak bisa bayangkan. Begitu luar biasanya. Dan itulah Tuhan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau Dia mau nolong kita, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yang harus lakukan sekali lagi, kita harus taat, Bapak, Ibu. Saya Elia, kita harus mau pergi ke Sarfat. Kita mau bersusah-susah, mau disiplin diri. Dan kita mau stay, kita mau diam di hadapan Tuhan. Menunggu waktunya Dia untuk bekerja. Atau juga sama seperti janda Sarfat ini, kita mau taat, menyerahkan apa yang ada dari hidup kita untuk digunakan untuk jadi berkat buat orang lain. Dengan cara itu, saudara, Tuhan akan bikin mujizat dalam hidup kita. Tuhan akan tolong kita, sama seperti Elia, janda Sarfat dan anaknya ditolong sampai hujan turun. Kita pun akan ditolong Tuhan sampai COVID ini berlalu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya teringat sebuah lagu yang dinyanyikan aslinya oleh Whitney Houston dan Mariah Carey, When You Believe. Cerita mengenai bagaimana orang Israel ratusan tahun menjadi budak di Mesir. Dan kemudian tiba-tiba hari itu, malam itu dibebaskan. Dan lagu itu berkata sungguh luar biasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dikatakan begini, There can be miracle when you believe, though hope is frail, it's hard to give. Akan ada mujizat ketika kita percaya. Walaupun pengharapan itu sepertinya frail itu gampang dipatahkan, tapi itu tidak mudah dimatikan. Kalau kita terus beriman sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan tolong kita taat sama Tuhan, akan ada jalan keluar dari Tuhan, akan ada mujizat dari Tuhan. Jadi 5, saudara, akan ada waktu kering. Yang pertama. Kedua, Tuhan sudah siapkan. Yang ketiga, Tuhan akan buka jalan. Caranya cuma satu, kita perlu diam bersama Tuhan. Yang keempat, kita perlu taat karena pertolongan Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Dan yang kelima, ada mujizat terjadi. Mari menghadapi COVID ini, kita stay sama Tuhan. Kita stay bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami taat, sungguh-sungguh di dalam Engkau, duduk diam bersama-Mu, dan menyerahkan apa yang kami punya untuk dipakai buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.